Shalom, selamat pagi, selamat Natal bagi Bapak Ibu yang di rumah-rumah maupun di mana aja berada. Kita mau melakukan ibadah online pada pagi hari ini, memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, marilah Bapak Ibu semuanya, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini, kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna ya Bapa. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ya Bapa buat kami semuanya. Untuk mengasihi kami, untuk menuntun kami di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah Natal pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami minta tuntunan-Mu, kami minta lawatan-Mu. Jamah kami semua ya Tuhan, yang di rumah-rumah, yang dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, lawat kami semua, pengerja-pengerja-Mu di pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pakai lebih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil-Mu, untuk menyampaikan kabar baik-Mu ya Tuhan buat kami semua Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat worship leader, singer, pemain musik ya Tuhan Yesus, yang mau memuji-muji nama-Mu, yang mau bersuka cita pada hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Engkau lawat ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi di ibadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Natal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tanggal 25 Desember, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari katakan kepada istri, suami, dan anak orang tua, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Amin saudara. Saya percaya saudara, seluruh dunia merayakannya. Amin. Kesukaan itu datang atas setiap bangsa-bangsa, bahkan atas setiap rumah-rumah umat Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan saudara. Mari tepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Sebab kesukaan besar turun atas rumah kita, turun atas keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau
segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu, lambaikan tanganmu engkau yang bersuka cita pagi hari ini. Katakan kanan kirimu suami istri kepada anakmu. Katakan Yesus lahir bagimu, Yesus lahir bagiku. Amin saudara. Sebab firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Mari tepuk tangan, dialah jalan, dialah kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan saudara, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari lambaikan tanganmu saudara. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan ya. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita lambaikan tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, di dalam namanya ada keselamatan. Ya, sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan keselamatan. Kasih-Nya menyelamatkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita, orang yang percaya kepada Yesus. Karena oleh kedatangannya, kelahirannya, kita diselamatkan. Amin. Mari bagi Bapak Ibu, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka Dia yang penuh kasih akan menyelamatkan kita. Biar pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita saudara. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya. Kehidupan yang kekal di surga. Terima kasih. Mari setiap suami, istri, anak-anak, pagi ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Lawatan Tuhan turun atas kita pagi hari ini. Di hari Natal ini, di hari yang penuh damai kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih itu turun atas kita. Turun atas rumah tanggamu pagi hari ini.
turun atasmu pagi hari ini. Kasih Tuhan menjamah kita. Kasih Tuhan melawat kita pagi ini saudaraku. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat tanganmu sama Tuhan, katakan, ku sembah Kau, oh Jesus, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, kami menyembah-Mu di hari Natal ini, Yesus. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat kedua tanganmu saudaraku, katakan, ku sembah. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita menyembah-Nya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Seluruh umat-Mu menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Pagi hari ini Tuhan Yesus, ku sembah Kau seperti para majus Tuhan. Mereka mempersembahkan emas, perak, dan kemenyan. Seperti para gembala
pada waktu itu mereka datang menyembah. Begitu juga kami pagi hari ini Tuhan. Keluarga demi keluarga datang menyembah-Mu. Para suami-suami menyembah Tuhan. Istri-istri menyembah Tuhan. Anak-anak menyembah Tuhan. Orang-orang tua menyembah Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudaraku, datang sama Tuhan. Ku sembah Kau. Lawat kami pagi ini ya Roh Kudus. Untuk ku sembah. Ku sembah. Hadirat-Mu turun atas rumah-rumah umat-Mu pagi ini Tuhan. Hadirat-Mu, lawatan-Mu atas kami pagi ini ya Roh Kudus. Turunlah, lawatlah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ku sembah. Kiara baba baba bataka ya raba raba raba. Oh Jesus, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, kami sembah Kau. Jesus, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari angkat tanganmu Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh pagi hari ini. Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, kasih-Mu sedang turun atas kami pagi ini Tuhan. Kasih-Mu melawat kami Yesus. Oh, Jesus. Saya merasakan hadirat-Nya sedang turun atasmu pagi hari ini. Buka hatimu untuk Roh Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Tuhan turun melawatmu pagi hari ini. Buka hatimu saudaraku. Di hari Natal ini menjadi hari perkenanan Tuhan atasmu. Menjadi hari yang indah di dalam hidupmu. Kau berjumpa dengan Dia. Mengalami kasih Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi angkat tanganmu sama Tuhan. Angkat tanganmu bersama Tuhan pagi hari ini saudaraku. Ku sembah Kau.
Mari katakan dengan segenap hati, ku sembah. Serahkan hatimu bagi ini, bagi Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan, ku serahkan hidupmu bagi Tuhan pagi hari ini, di hari Natal ini. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Yesus, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku sembah. Ku sembah. Lihatlah Tuhan, keluarga demi keluarga pagi ini datang menyembah-Mu, mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan. Biar mulai Natal ini Tuhan, kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami mau lebih lagi hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku. Sekali lagi, Engkau yang layak, Engkau yang layak untukku sembah. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia datang bagimu pagi ini. Dia memberikan engkau hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Sukacita, kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Terimalah sukacita surga, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Setiap yang lemah berkata, aku kuat. Setiap merasakan ada beban berat, aku menerima kelegaan. Setiap engkau yang kekurangan pagi ini, aku diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat hadirat lawatan-Mu atas kami. Biar mulai hari Natal tahun ini, kami mau hidup baru di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan lewat gembala pembina kami Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami. Pesan Tuhan di akhir tahun ini boleh kami terima dan kami renungkan dan kami lakukan. Supaya hidup kami hidup penuh berkemenangan. Hidup kami hidup yang melakukan firman. Hidup kami seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang rindu, yang ingin dan haus akan kebenaran Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia,
Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani,
kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di di da da da. Uriala bala 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 bala. Uri di da la 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 bala 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 bala. Uri di bishikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uriala la bala bala bala.
Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur.
Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya
namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.